Hamzah itu memang orang Melayu dan dia dikebumikan di Bab Ma'la di Mekah, tempat pekuburan para sahabat. Sultan Iskandar Muda itu bukanlah rahib, bukanlah agamawan yang patuh atau sosok pahlawan di dalam sejarah. Justru dia disebutkan sebagai penjajah. Sebenarnya tidak menyimpang. Ada nas-nas Al-Quran yang mendukung itu dan ada hadis-hadis yang mendukung itu, bahkan hadis qudsi. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang mengenal dirinya maka dia mengenal Tuhannya. Speak up. Assalamualaikum teman-teman kaum beaku atana, ketemu lagi kita di kanal Potah, tempat mengeksplor berbagai macam sudut pikiran, perasaan dan juga keresahan ya teman-teman. Dan di edisi ini spesial sekali kita kehadiran dosen muda ya, yaitu Bapak Zulfikar Pohan. Ya, halo. Halo. Iya, panggilnya Pak dosen ya atau apa? Biasa aja lah, Tapun, Tauge, atau Mas dosen gitu, Abang. Oke. Lai pun boleh lah. Lai pun boleh ya, asal jangan Pak dosen lah, tua kali. Oh, Bapak-bapak. gitu ya. Abang dosen aja deh kalau gitu ya. Abang dosen ya. Beliau mengajar di Stit Hapas Kota Subul Salam ya, tahu ya teman-teman ya. Di sini kita mau bahas tentang Syekh Hamzah Pansuri karena dari pengamatan kami di lapangan ini masih banyak di antara kita terutama itu generasi muda ya yang nggak tahu sebenarnya Syekh Hamzah Pansuri ini siapa. Nah, kenapa saya mengundang Bang Zulfikar Pohan ini, karena beliau pernah menulis juga sebuah buku mengenai tentang Syekh Hamzah Pansuri. Judulnya apa itu? Sejarah Tanpa Manusia. Sejarah Tanpa Manusia ya. Terbitan dari Jogja. Terbitan dari Jogja. Tahun 2021. Tahun 2021. Tapi buku itu Sejarah Tanpa Manusia. Ya. Tapi buku itu nggak spesifik mengulas tentang Syekh Hamzah Pansuri ya? Nggak, lebih mengulas masyarakat biasa yang luput dari sejarah. Masyarakat yang dijajah, yang nyari merica harus bayar upeti, yang dipijak-pijak kepalanya oleh penjajah. Oh, gitu itu nggak ya? ditulis oleh sejarah. Makanya Iya. saya berkewajiban kayaknya bagus nih nuliskan itu. Iya, menarik ya sudut pandangnya itu. Kalau kalau mau teman-teman kalau mau mendapatkan bukunya ini melalui apa ini? Kalau di online bisa sih, tapi agak mahal di ongkir. Agak mahal di ongkir ya. Mungkin kalau mau pesan lewat saya aja gitu, biar saya nanti pakai kargo aja biar lebih murah. Gitu. Oh begitu ya. Bisa hubungi Bang Zulfikar Pohan di Instagram, di warung kopi aja lah. di warung kopi atau di kampus Stit Hapas Subul Salam ya. Di rangkang kopi biasa. Iya, tapi memang kebanyakan sejarah itu kan selalu menyoroti orang-orang besar ya. Iya. Kerajaannya ya, kerajaan Majapahit, kerajaan Aceh Darussalam ya, kerajaan Samudra Pasai. Tapi ini saya mau bahas tentang Syekh Hamzah Pansuri ini, Bang Zul ya. Iya bang. Siapa sebenarnya Syekh Hamzah Pansuri? Kenapa dia bisa tinggal dan menetap di Oboh? Masalah dia tinggal menetap di Oboh itu juga banyak ini ya perdebatan. Dan kalaupun ada yang mengatakan dia spesifik meninggalnya di Oboh atau di tahun yang tertentu, itu hanya hipotesis belaka. Artinya dia itu tokoh yang sangat kontroversial dengan membawakan ajaran yang juga kontroversial. Bagi saya itu ajaran yang kontroversial kedua di sejarah peradaban Islam selain perang Siffin gitu. Banyak memakan nyawa, banyak pembunuhan, banyak unsur politik dan segala macam. Tapi kalau Hamzah Pansuri itu memang dalam syair-syairnya ya, kalau kita tanya dia itu siapa, dia itu menyebutkan dia orang fakir, anak dagang gitu. Misalnya kalau kita teliti dari tulisan-tulisan dari sarjana-sarjana barat,
dari Belanda dan lain-lain. Iya. Itu misalnya kayak Claude Willot. Itu menyebutkan Hamzah itu ya memang orang Melayu. Iya. Oke. Hamzah itu memang orang Melayu dan dia dikebumikan di Bab Ma'la di Mekah, tempat pekuburan para sahabat. Yaitu tahun 1527, tepatnya 11 April. Lebih tepatnya lagi 9 Rajab. Begitu ya. Lengkap ya ini. Ya, Jadi ini yang makamnya di Oboh itu gimana ini, Bang Jul? makamnya di Oboh itu Itu kan sudah diakui juga oleh Oleh negara. negara. Iya, pada tahun 2013 ya, melalui presiden waktu itu ya. Presiden SBY. Iya. Ya. Itu gimana? Jadi makamnya di Oboh itu juga banyak ini ya, banyak kejanggalan di situ. Yang pertama, pertanyaannya adalah kenapa Hamzah Fansuri memilih untuk wafat di Oboh? Terus adakah hubungan emosional Hamzah Fansuri dengan Oboh? Padahal di syair-syairnya itu nggak pernah menyebutkan tentang sungai Singkil yang terbelah dua atau Oboh atau daerah Singkil dari manapun nggak ada. Yang ada Hamzah Fansuri menyebutkan Melayu, Syahrunawi, Pasai, Iya. Makkah, terus Baghdad, Iya. Asia, begitu-begitu aja. Tapi yang mengatakan dia di Oboh itu dan ya bisa jadi itu sahih. Termasuk Profesor Ali Ali Hasmi, Hasmi yang mengatakan itu. salah satu gubernur Aceh Ya, juga pada Gubernur waktu Aceh. itu, yang juga seorang sastrawan dan memberikan nama Subul Salam ini ya untuk kota kita ya. Ya, Termasuk dia mengakui bahwasanya makam Syekh Hamzah Fansuri ada di Oboh. ya. Jadi dia mengakuinya itu berdasarkan amatan sejarahnya dia juga. Iya. Jadi Hamzah Fansuri ini kan yang tadi kontroversial. Iya. Kita nggak tahu dia hidup tahun berapa Iya. tepatnya dan meninggal tahun berapa, di mana aja dia tinggal, kita nggak tahu persis. Dia satu masa nggak ini, Bang Jul, dengan Syekh Nuruddin Araniri? Nggak pernah ketemu. Nggak pernah ketemu. Syekh Nuruddin Araniri adalah orang yang paling menentang keras paham wahdatul wujud. Iya. Dan kalaupun ada penyambung lidahnya Hamzah Fansuri, namanya Samsuddin As-Sumatrani ya, dari Samsu. Pasai. Yang juga pernah menjadi mufti kerajaan di Kerajaan Aceh Darussalam pada saat Sultan Iskandar Muda ya memimpin. Ya. Jadi Snokurgronya misalnya, Ah, dia bilang Samsuddin Sumatrani ini memang jumpa sama Nuruddin Araniri. Mereka berdebat gitu, berselisih paham soal khususnya mobil khusus itu soal wahdatul wujud. wahdatul wujud. Tapi ada juga yang bilang misalnya Kramer, dia menulis mereka itu nggak pernah berjumpa sama sekali. Antara Samsudin dengan Syekh Nuruddin. Ya, Oh gitu ya. Jadi saya sempat begini, Bang Jul ya. Saya sempat berprasangka begini ya. Ini logika bodoh sih sebenarnya, tapi perlu juga saya sampaikan di sini. Jadi terkait dengan perdebatan antara paham wujudiyah dengan pengikut Syekh Nuruddin Araniri, yang kemudian perdebatan itu dalam beberapa sejarah saya baca itu dimenangkan oleh Syekh Nuruddin Araniri, lalu kemudian Samsuddin As-Sumatrani dan juga Syekh Hamzah Fansuri itu kemudian keluar dari istana kerajaan lah begitu. Jadi saya berprasangka ya setelah mereka keluar dari Kerajaan Aceh Darussalam, beliau ingin pulang kampung ke Singkil ya atau ke Barus begitu ya. Jadi melewati alur sungai, laut dan segala macam sampai tiba di Oboh. Jadi dia menetap di situ di kampung Oboh itu. Ini imajinasi saya sih kalau saya menduga-duga begitu ya. Jadi kalau dia pulang ke Barus sementara ajarannya ini kan udah dilarang oleh pemerintah waktu itu ketika Syekh Nuruddin Araniri menjadi mufti kerajaan ya, yang mengatakan ajarannya itu tidak boleh dan zindik. ya, dan juga beberapa karyanya itu dibakar. Kabarnya kan begitu di literasi lah ya kita baca. Jadi ketika ia ingin pulang ke Singkil, namun mungkin ya supaya tidak ketahuan nih jejaknya, jadi dia menetap di Oboh ini.
Nah, gimana pendapat Bang Jul tentang? Sebelumnya kita pahami dulu ini ya, Ah, masa hidupnya itu sebenarnya kapan. ya, Kalau yang tadi saya sebutkan, Claude Guillot itu meninggalnya katanya Hamzah Fansuri 1527. ya, Raginski bilang dia hidup semasa sampai awal Kesultanan Iskandar Muda. Drewes itu lebih spesifik lagi, dia bilangnya tahun 1590 dia meninggal. Berarti belum nyampe ke Sultan Iskandar Muda gitu. Nakib Alatas lebih keren lagi, dia bilangnya 1566 sampai 1604 masa Kesultanan Riyad apa? Iskandar Sani bukan? Bukan. Riyad Shah. Riayat Shah. Riayat Shah. Ya. Jadi bahkan Ali Hasmi menyebut Hamzah Fansuri itu hidupnya masa Sultan Iskandar Muda. Jadi saya bisa ambil kesimpulan sangat masuk akal kalau Hamzah Fansuri itu meninggal di Oboh, yang kata abang tadi berlari ke Oboh, mengasingkan diri, Iya, mengasingkan beruzlah mungkin bahasanya, itu hanya ketika dia hidup di masa Sultan Iskandar Muda. Jadi masa Riayat Shah itu dia nggak akan pergi ke Oboh, karena pada masa itu bisa dikatakan politiknya juga stabil, nggak terlalu gonjang-ganjing begitu. Setelah Sultan Iskandar Muda kan ini menantunya ya, Iya. Sultan Iskandar Sani ya. Nah, di antara Sultan Iskandar Muda dan Sultan Iskandar Sani, Nuruddin Araniri di posisi di mana? Dia ada yang bilang dia itu masuknya ke ini Sultanah Safiyatuddin, makanya yang penulisan Bustanus Salatin gitu. Sultanah Safiyatuddin, Iya. Tajul Alam ya. Ya. Dan saya harus menggarisbawahi yang tadi ya, Ah. Sultan Iskandar Muda. Ah, Kenapa Hamzah Fansuri hidup di masa Sultan Iskandar Muda dan dia harus berlari? ah, Saya menuliskan di buku saya itu, Sultan Iskandar Muda itu bukanlah rahib, bukanlah agamawan yang patuh atau sosok pahlawan di dalam sejarah. Justru dia disebutkan sebagai penjajah. Kenapa? Kenapa begitu? Yang pertama, Sultan Iskandar Muda itu sangat berambisi untuk mendapatkan merica dari seluruh wilayah Sumatera. Dia menjajah Pahang, Johor, dan lain sebagainya macam. Dia menaklukkan Pahang, Johor, dan dia menjajah Karo pada masa itu dengan senjata-senjata yang dia pinjam dari Turki Utsmani. Iya, Turki ya. Jadi dia memang penjajah sebenarnya. Dan Hamzah Fansuri hadir di situ dengan teologi yang eksistensialisme kalau bahasa baratnya. Tapi kalau bahasa Islamnya wahdatul wujud. Iya, iya. Kalau Atau disebut orang wujudiyah begitu. Wujudiyah, iya. Jadi pada masa itu sangat mungkin bagi Hamzah Fansuri untuk berlari, karena wahdatul wujud itu di dalam sejarah dia selalu berposisi sebagai oposisi dari kekuasaan yang lalim. Jadi tiran-tiran itu sangat anti terhadap teologi wahdatul wujud. Tapi kan ini di masa Sultan Iskandar Muda yang menjadi mufti kerajaan pada saat itu kan Samsudin As-Sumatrani, yaitu murid dari Syekh Hamzah Fansuri. Samsudin Sumatrani itu bukan semasa itu setahu saya. Bukan semasa itu. Bukan semasa itu. Kalaupun dia semasa itu, Hamzah Fansuri itu, Samsudin Sumatera itu nggak akan diterima di situ. Begitu ya. Karena kita ke ini ya, wahdatul wujud tadi aja. Gitu. Oke, boleh. Jadi wahdatul wujud itu saya katakan tadi sebagai oposisi dalam pemerintahan, karena posisinya itu sangat rentan terhadap apa yang namanya ya, mengompori masyarakat rakyat biasa untuk melakukan revolusi. Jadi wahdatul wujud itu kan yang kita ketahui tentang wujud yang satu hanyalah wujud Allah begitu. Iya. Sedangkan yang lain itu adalah fana, yang akan hilang begitu. Iya. Jadi wahdatul wujud ini
andaikan adanya emanasi, yaitu pancaran cahaya ilahi, yang mana pancarannya itu adalah ciptaannya Tuhan, seperti kita. Jadi kita itu pada sejatinya adalah cahaya Tuhan, pancaran cahayanya. Gitu. Artinya manusia itu pada dasarnya adalah bagian dari Tuhan. Oleh karena itu nggak ada manusia yang berhak mengklaim bahwa dia lebih tinggi daripada manusia lainnya, dan dia boleh memperbudak manusia lainnya, dan dia bisa menjajah daerah lain dengan sesuka hatinya. Jadi wahdatul wujud itu menyadarkan kesadaran manusia bahwa dia mempunyai derajat yang tinggi. Semua manusia itu egaliter, tapi egaliternya ini lebih radikal lagi, bahwa kalian adalah pancaran cahaya Tuhan. Dan itu yang kemudian ditentang habis-habisan oleh Syekh Nuruddin Araniri ya. Iya, karena Nuruddin Araniri menganggap wahdatul wujud ini sama dengan itihad dan hulul. Itihad itu kan yang diajarkan Abu Yazid Al-Bustami ya, itu tentang bahwa Abu Yazid itu nggak ada lagi, yang ada hanya Tuhan. Itu itihad. Sedangkan hululnya itu Mansur Al-Halaj, yaitu tetap ada dia, tetap ada Tuhan, tapi dalam satu tubuh itu ada dua subjek, si Al-Halaj dan Tuhan. Gitu ya. Tapi wahdatul wujud artinya emanasinya Tuhan, pancaran kasih sayangnya Tuhan, cahaya Tuhan. Bahwa ya kita sering sebut innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita akan kembali kepada Allah gitu. Ya pada dasarnya kita adalah cahaya Allah, maka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi memang itu diambil dari berbagai banyak filsafat, aliran filsafat. Salah satunya Neoplatonisme yang menyebutkan kalau segala sesuatu akan kembali ke kausa primanya. Misalnya api, misalnya nih mancis ya. Iya. Saya hidupkan mancis, apinya itu selalu ke atas. Meskipun mancisnya segini, apinya selalu ke atas. Kausa prima dari api adalah matahari. Jadi api akan selalu mengikuti arah matahari, yaitu ke atas begitu. Sedangkan air dia selalu ke bawah karena kausa prima air adalah bumi. Dan manusia akan kembali kepada pangkuan ilahi karena pada dasarnya dia berasal dari ilahi. Gitu ya. Ini panjang ya. Jadi ini berbahaya. Teologi semacam itu berbahaya di kekuasaan. Nah di antara inilah Bang Jul ya. Di antara pertentangan antara Syekh Nuruddin Araniri dan ajaran tasawuf wahdatul wujud ini, posisi dari Syekh Abdul Raub Asy-Syinqili itu di mana? Dia itu lebih kepada wahdatus syuhud itu tadi ya. Di mendamaikan antara dua itu. Di sebelumnya pun Hamzah Fansuri udah mengatakan ada yang memang wujudiyah yang sesat, ada wujudiyah yang bertauhid. Wujudiyah yang sesat itu masa ada orang tiba-tiba aku Tuhan gitu. Tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada hujan, ngaku-ngaku Tuhan. Yang diinginkan Hamzah Fansuri itu bukan itihad, bukan hulul, kan ada di syairnya gitu. Yang dia inginkan itu ya tentang bahwa wujud itu hanya yang wahdah, wujud Tuhan, yang esa, yang tunggal, hanya Tuhan yang berwujud. Tapi ada juga beberapa ustadz ini ya, Bang Jul ya, saya searching juga di YouTube ya, pendapat mereka tentang wahdatul wujud ya, yang mengatakan bahwasanya wahdatul wujud ini sebenarnya tidak buruk ya, tidak sesat, tapi tapi memang tidak boleh dipelajari oleh orang-orang yang awam begitu kira-kira. Dan juga gurunya tidak boleh mengajarkan kepada orang-orang yang tidak mampu untuk mempelajarinya. Nah, begitu. Jadi posisinya Syekh Abdul Raub Asy-Syinqili juga di tengah-tengah ya, mendamaikan antara pengikut Syekh Nuruddin Araniri dan juga Syekh Hamzah Fansuri. Tapi kan kalau kita lihat kan dari nasab ini kan, Bang Jul ya, Syekh Abdul Raub Asy-Syinqili kan keponakan dari Syekh Hamzah Fansuri ya. Apakah itu tidak ini bias gitu, subjektif lah begitu kira-kira?
Ada orang menyangka itu bias ya. Ini pasti dia belain pamannya. Iya. Coba. Tapi enggak juga. Enggak juga. Itu dituliskan Syekh Abdul Rauf di Tanbih Al-Masyi. Dia menjelaskan kalau wahdatul wujud itu ya memang sangat berbeda dari ittihad dan hulul. Al-Halaj itu kan dihukum mati karena kehululannya. Dan termasuk Syekh Siti Jenar. Ya, itu nanti bisa kita bahas kembali. Dan hukuman kematian atas Al-Halaj itu kan ada komentar dari Al-Ghazali ya gitu. Jadi yang membuat Al-Halaj itu dihukum mati bukan karena kepercayaan akidahnya, hingga orang lain akan mudah terpedaya, orang awam maksudnya ya, terpedaya, oh berarti aku Tuhan juga lah kayak gitu. Iya. Al-Halaj saja berarti Tuhan, bebas dong gitu ya. aku juga Tuhan berarti kayak gitu. Jadi hukumnya itu jatuh ketika dia menyampaikannya secara terbuka, nggak tertutup. Dan Syekh Abdul Rauf itu dia lebih bijak melihat ini, jangan sampai ada pertumpahan darah. Dan sebagai akidah Islam, wahdatul wujud ini sebenarnya tidak menyimpang. Ada nas-nas Al-Quran yang mendukung itu, dan ada hadis-hadis yang mendukung itu, bahkan hadis qudsi. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang mengenal dirinya maka dia mengenal Tuhannya. Jadi yang diajarkan Hamzah Fansuri itu yang pertama mengenal dirinya sendiri. Eksistensi kita ini sebenarnya sebagai apa? Misalnya Bang Rahmat itu sebagai manusia sebagai apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun kan gitu, untuk menyembah kepada Allah. Tapi ada juga penafsiran yang mengatakan liya'budun itu liwahidun, mentauhidkan Allah gitu. Jadi sebenarnya eksistensi manusia ini hanya untuk mentauhidkan Allah. Ketika manusia menyadari bahwa dirinya itu memiliki tujuan yang paripurna, yaitu perhambaan terhadap Allah secara penuh seluruh, maka dia akan lebih dekat kepada Tuhan, kepada Allah. Itu tidak salah, justru itu mendukung kaidah-kaidah tauhid, uluhiyah, rububiyah, dan asma wa sifat. Oke, ini kembali lagi ya ke Syekh Hamzah Fansuri ini, Bang Jul ya. Tadi kenapa dia bisa sampai ke Oboh, kan begitu. Tapi Bang Jul sendiri pun menyaksikan bahwasanya dia pernah ke Oboh ya. Menyaksikan bahwasanya dia meninggalnya di Oboh ya. Tergantung dari mana kita ambil patokan sejarahnya tadi sebenarnya gitu Bang. Begitu ya. Jadi kalau kita ambil patokan sejarah dari Braginski dan Ali Hasmi, memungkinkan sekali dia meninggal di Oboh. Tapi kalau kita ambil patokannya misalnya Drewes, Verhoeven, Snokkergronje, dan Claude Willot, tidak mungkin dia tinggal di Aceh, meninggal di Oboh. Jadi mengenai ini tadi pendapat saya tadi ini Bang Jul, kalau misalkan dia pergi ke Oboh itu karena memang dia ingin lari dari itu ya, dari pertentangan ya. Pertentangan dari Syekh Nuruddin Araniri itu tidak sinkron ya, tidak nyambung ya. Saya kira dia bukan berlari. Bukan berlari. Bukan Hamzah Fansuri namanya kalau dia berlari. Tapi kalau memang tapi dia sering berpindah-pindah tempat ya. Iya. Dia memang pengembara yang ulung gitu. Pengembara ya. Traveler, bahkan berhasil menguasai beberapa bahasa ya. Bahasa Arab ya, Persia. Dia juga dijuluki ini sebagai penyair pertama dalam bahasa Arab Melayu. Sehingga dulu kita waktu SD saya ingat itu pernah belajar bahasa Arab Melayu ya, tulisan Arab Melayu dulu. Itu karya-karyanya sumbernya dari mana itu, Bang Jul? Orang bisa tahu karya-karyanya. Karya-karya Hamzah Fansuri. Jadi ada orang Belanda tahun 1933 namanya Doren Bos. Dia menuliskan lebih tepatnya menghimpun syair-syair Hamzah Fansuri ya. Jadi itu tahun 1933. Jadi ya kalau ada orang yang kita kagumi untuk soal Hamzah Fansuri ini sebaiknya adalah dia yang membuka tirai itu. Tapi Doren Bos ini dia tidak melihat syair Hamzah Fansuri itu secara keseluruhan melalui metode filologi. Dia hanya melihat misalnya
ada semangat yang sama di satu lirik, di satu puisi, satu bait. Oh, ini pasti Hamzah Fansuri juga ini. Dan itu kemudian memunculkan banyak sekali pertentangan. Misalnya kayak Drewes, dia menyangkal kalau syair perahu itu adalah milik Hamzah Fansuri gitu. Terus syair dagang, terus Bahrunisa juga ditentang oleh Braginski dan Atiu. Orang-orang Belanda juga menganggap itu masa Hamzah Fansuri bisa berbahasa Melayu yang Melayu Minang gitu. Yang mungkin gitu. Jadi kemudian ketika dia dikatakan sebagai bapak penyair Nusantara, saya kira tepat karena dia secara kebahasaan sudah cukup modern. Bagi saya dia itu mewariskan kesusastraan kepada Indonesia yang diambil oleh kelompok sastrawan Pujangga Baru, Sultan Takdir Ali Sahbana dan kawan-kawan gitu. Dan karena itu dia juga menjadi bapak puisi modern Melayu, bukan hanya dari Pujangga Baru. Khairil Anwar bahkan juga mengambil beberapa puisi-puisi yang ada kaitannya dengan bagaimana cara penalaran Hamzah Fansuri. Misalnya kayak penalaran soal cahaya yang tadi emanasi ya. Itu puisinya Khairil Anwar yang laron pada mati gitu. Jadi laron itu apa tuh bahasa kampungnya? Laron yang kunang-kunang. Bukan yang apa yang dekatin lampu, yang mengelilingi lampu. Oh iya. Jadi laron itu sebenarnya diasosiasikan oleh Khairil Anwar sebagai seorang pecinta yang mencari cahaya dan dia berani lebur dalam cahaya itu. Laron itu kan matinya di cahaya. Dia udah tahu mati di cahaya, kenapa nyari cahaya begitu. Iya, begitu ya. Sedangkan Hamzah Fansuri itu meyakini cahaya itu pancarannya adalah banyak ciptaan Tuhan gitu. Jadi kita itu semua cahaya Tuhan. Tapi Khairil Anwar membelokkan itu, kalau gitu aku adalah laronnya, bukan pancarannya. Jadi bagaimana kita menjelaskan apabila nih kan kita kan sering Bang Jul ya di Sebelum Salam kan, selain dijuluki sebagai kota Sadakata, Sebelum Salam juga sering disebut dengan julukan Bumi Syekh Hamzah Fansuri ya. Jadi bagaimana kita menjelaskan kepada teman-teman kita, rekan-rekan kita apabila ada yang bertanya tentang Syekh Hamzah Fansuri, siapa itu Syekh Hamzah Fansuri? Jadi Syekh Hamzah Fansuri itu selayaknya kita tafsirkan sebagai apapun yang kita rasa itu pantas. Ada yang menafsirkan ya Hamzah Fansuri ini ulama tasawuf falsafi yang besar gitu, yang agung. Dia yang bilang dia sastrawan. Dia yang bilang dia benar-benar pujangga dan ada juga yang bilang dia revolusioner gitu. Tapi saya menariknya mengatakan kalau untukmu Hamzahmu, untukku Hamzahku. Gitu ya. Jadi kalau kamu mau berpikir Hamzah itu sebagai sastrawan, ya silahkan. Itu tidak mengurangi keintelektualan Hamzah gitu. Tapi kalau mau jadi ulama ya sah-sah aja. Tapi kemudian ini yang menjadi kritik saya ya, secara terselubung ini. Jadi kalau kita mengatakan tanah Hamzah Fansuri itu secara berlebihan, seringkali itu dikatakan di konteks yang tidak tepat. Jadi saya sering menyangkal teman-teman yang sering ngomong ini tanah Syekh Abdul Rauf Asyikili, ini tanah Hamzah Fansuri begitu. Saya menyangkalnya itu sebagai penistaan terhadap ulama. Jadi istri saya orang Lipat Kajang. Waktu itu ada pemerkosaan gadis SMP. Yang dibunuh oleh tetangganya sendiri. Perkosa. Itu dekat dengan makamnya saudara kandung Hamzah Fansuri tadi, Ali Fansuri. Jadi pertanyaannya, masihkah pantas kita mendaku sebagai tanah Syekh Abdul Rauf Asyikili atau tanah ulama, sedangkan kelakuan kita aja ya kayak gitu. Jadinya masa tanah ulama ada orang diperkosa terus dibunuh? Masa tanah ulama ada guru yang nggak digaji? Masa tanah ulama ada buruh yang bahkan dia digaji 3 bulan sekali? Masa ada tanah ulama yang ada
tuanya lebih terkenal daripada kitab-kitabnya. Iya. Jadi nggak mungkin. Jadi itu semacam apa ya? Saya bilang pelecehan terhadap ulama. Pelecehan terhadap ulama ya, benar juga sih kalau dipikir-pikir, benar juga itu. Karena ya banyak klaim-klaim seperti itu nih Bang Jul ya. Bumi Metuah Syekh Hamzah Pansuri begitu ya kira. Bumi Metuah Syekh Abdul Rauf Asingkili ya. Tapi untuk sejarah-sejarah mereka saja kita tidak tahu sama sekali. Bagaimana mereka hidup dahulu, bagaimana mereka mengajarkan syiar-syiar agama. Mengenai ini Bang Jul, apa pendapat Bang Jul tentang banyaknya warga kita di Subul Salam ini maupun di luar Subul Salam yang menziarahi makam Syekh Hamzah Pansuri dengan ini bernazar menyembelih hewan kurban di area pemakaman itu bagaimana? Ya menurut saya itu semacam hal yang harusnya kita apresiasi, gitu ya. Jadi masyarakat itu melihat makam Hamzah Pansuri atau bahkan makam Syekh Abdul Rauf Asingkili yang di Kilangan itu sebagai tempat untuk apa ya, ngalap berkah kalau bahasa Jawanya. Jadi sebagian menganggap ya tanah itu adalah tanah yang mulia gitu. Artinya kita berdoa di sana adalah sesuatu yang harusnya tidak dikatakan sebagai kesalahan. Meskipun mereka itu kita katakan pengetahuannya terhadap Hamzah Pansuri itu minim. Tapi bukan berarti mereka nggak menghormati sosok ulama yang melekat pada Hamzah Pansuri atau Syekh Abdul Rauf Asingkili. Jadi saya rasa itu semacam apa ya, cara masyarakat kita, masyarakat tradisional khususnya, untuk menghormati keilmuan dan keulamaan. Jadi seminimal-minimalnya meskipun kita tidak mengetahui dia, tapi kita menghormati dia dengan penuh seluruh itu. Iya. Karena ada bahasa turun-temurun yang disampaikan oleh orang-orang tua kita kan terkait Syekh Hamzah Pansuri dan ulama-ulama lainnya juga. Misal jangan ke sana nyari nomor togel gitu. Bahaya. Enggak, saya takutnya ini teman-teman kita yang dari luar kota yang menetap dan tinggal di sini, Bang Jul ya, salah tafsir. Mereka mengira kita itu hewan kurban dipersembahkan untuk ulama-ulama tersebut. Makanya saya singgung sedikit ini supaya tidak bias kemana-mana, begitulah. Tapi itu tadi saya sangat mengapresiasi itu. Jangankan menyembelih kurban di makam ulama, kita itu punya namanya tradisi menyembelih kurban saat panen sawah zaman dahulu. Tapi sekarang nggak tahu. Di Takal Pahik gitu. Takal Pahik. Nah, jadi setelah saya teliti, saya melakukan penelitian kecil-kecilan. Itu bukan artinya penyembahan terhadap entitas gaib seperti hutan, sesajen segala macam ya. Itu artinya mereka menganggap bahwa misalnya ya kayak sawah tadi. Sawah itu, bumi itu adalah subjek sama seperti manusia. Bukan objek yang bisa dieksploitasi kayak kebun sawit, udah replanting, ditanam lagi, diperkosa tanahnya. Mereka itu menganggap tanah itu harus dijadikan sebagai subjek. Sebagaimana saya dan Bang Rahmat gitu. Bang Rahmat sebagai subjek, saya juga sebagai subjek. Relasinya setara. Jadi pemberian misalnya kayak menyembelih kepala kambing di Takal Pahik, di Takal Parit irigasi itu maksudnya untuk memberikan terima kasih pada bumi yang telah menyuburkan tanaman gitu. Bukan berarti dia syirik, itu hanya sebagai hadiahnya aja gitu. Begitu pula yang dilakukan di makam Syekh Hamzah Pansuri. Itu bukan berarti mereka itu menganggap Syekh Hamzah Pansuri itu setara dengan wali-wali Allah, bahkan lebih hebat daripada Nabi sampai nyembelih-nyembelih kambing di situ. Enggak, itu sebagai bentuk rasa terima kasih gitu aja, sebagai ya ini tanah bertuah, tidak terlepas dari mungkin doa-doanya Hamzah Pansuri. Gitu ya. Menarik sekali teman-teman ya. Kita berdiskusi dengan Bang Jul Pikarpohan. Ini udah lama ya. Saya nanti saya chat terus-terusan ya. Sampai dia bosan mungkin ya. Terima kasih ya Bang Jul ya udah mau bergabung di kanal Potah ya. Semoga ada hikmahnya ya untuk teman-teman ini untuk mendorong
tujuan dari podcast kita kali ini adalah mendorong interaksi digital di era sosial media. Yang kedua, menjaga nilai keluhuran objek wisata religi, yaitu di Kampung Oboh, Kecamatan Runding ya. Dan juga mewariskan pemajuan literasi sejarah kepada generasi selanjutnya. Terima kasih teman-teman, sampai di sini kebersamaan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.